Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Melisa Putri Awalia yang akan membuka kegiatan bedah buku saku yang telah kelompok saya buat. Pada halaman pertama, yaitu menjelaskan cover buku saku kami yang terdapat judul yaitu Peran Guru BK dalam Mendukung Kesehatan Mental Peserta Didik. Di bawahnya ada nama-nama kelompok kami. Pada halaman berikutnya, di situ menjelaskan mengenai data-data dari anggota kelompok kami, juga mata kuliah dan dosen pengampu kami. Pada halaman berikutnya terdapat pendahuluan, yaitu halaman pertama, di mana kami membahas mengenai kesehatan mental yang merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajar, pengambilan keputusan, hubungan sosial, serta pembentukan karakter. Jadi, mengapa kami memilih atau mengangkat isu tersebut? Karena perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kemajuan teknologi pastinya akan banyak pengaruh media sosial yang akan menjadi faktor adanya perundungan, tekanan akademik, atau permasalahan keluarga. Hal tersebut membuat mental peserta didik itu akan terganggu. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya dukungan guru yang profesional, yaitu guru BK, di mana guru BK ini dapat memberikan layanan-layanan yang memang sudah mereka pahami. Perkenalkan, nama saya Elsyar Manda dengan NIM 1105625048, Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2025. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai peran guru BK, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang mengapa isu kesehatan mental peserta didik menjadi penting untuk dibahas. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh karena mempengaruhi cara peserta didik berpikir, mengelola emosi, berperilaku, dan mengikuti proses pembelajaran. Namun, saat ini banyak remaja menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan akademik, bullying, masalah keluarga, hingga penggunaan media sosial. Berdasarkan data WHO tahun 2022, sekitar 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun mengalami gangguan mental. Sementara UNICEF Indonesia tahun 2021 juga melaporkan banyak remaja mengalami kecemasan, stres, dan depresi. Dalam kondisi ini, sekolah memiliki peran penting, terutama melalui guru BK. Guru BK tidak hanya membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah, tapi juga memberikan layanan pencegahan, pengembangan, dan pendampingan untuk mendukung kesehatan mental mereka. Namun, masih banyak peserta didik yang menganggap ruang BK hanya untuk siswa yang bermasalah, sehingga enggan memanfaatkan layanan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang menarik dan mudah dipahami agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar tentang kesehatan mental, serta mengetahui bahwa guru BK adalah tempat yang siap membantu dan mendampingi mereka. Pada halaman 5, terdapat poin 1.2 di mana tentang kaitan guru BK dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama akan membahas mengenai perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik menurut Seifert dan juga Hoffnung 1994 itu merupakan perubahan yang meliputi modifikasi pada tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ sensorik, tinggi dan berat badan, serta hormon. Maka dari itu, peran guru BK dalam mendukung kesehatan mental ini juga sangatlah penting untuk mengoptimalkan, untuk membantu mengembangkan perkembangan fisik motorik yang peserta didik punya. Untuk selanjutnya ada perkembangan kognitif. Di sini kami mengambil menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif itu menunjukkan bahwa cara berpikir anak itu tidak hanya kurang matang dibandingkan orang dewasa. Jadi di sini Piaget juga membagi perkembangan kognitif jadi beberapa tahap. Kami membahas pada tahap operasional konkret dan juga operasional formal. Dalam
perkembangan kognitif, pastinya guru BK juga memiliki peran dalam mendukung perkembangan kognitif, di mana melalui layanan yang bernama layanan penguasaan konten atau Content Mastery Service, yaitu dapat mengembangkan kemampuan belajar, membentuk sikap dan kebiasaan belajar yang baik peserta didik. Di halaman berikutnya ada mengenai perkembangan sosial, di mana menurut Erikson perkembangan sosial itu berkaitan dengan pembentukan identitas diri yang berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu industry versus inferiority dan identity versus role conversion. Pada tahapan tersebut, anak itu sudah mulai mencari jati dirinya. Peran guru BK ini juga sangat penting, yaitu dalam mendampingi peserta didik menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada di perkembangan emosional. Berbicara dari segi psikologi perkembangan, emosi itu bukan merupakan hasil perkembangan mendadak, namun proses pembelajaran yang panjang dan kompleks. John Bowlby dengan teori attachment atau kelekatan menekankan bahwa hubungan emosional itu terbentuk antara anak dan orang tua sejak bayi dengan prasyarat bagi perkembangan emosi yang normal. Lingkungan sekolah juga memerankan peran besar dalam perkembangan emosi anak. Sekolah menjadi tempat anak belajar, berinteraksi dengan teman sebaya dan figur otoritas lain seperti guru. Menurut Erikson, setiap individu melewati 8 tahap perkembangan psikososial pada usia sekolah hingga remaja. Peserta didik berada pada tahap industri versus inferiority sekitaran umur 6-12 tahun. Anak itu berusaha menunjukkan kemampuan dan merasa kompeten. Guru BK itu bisa berperan memberikan penguatan, apresiasi, dan bentuk ketika siswa mengalami kegagalan agar tidak merasa rendah diri. Nah, yang kedua itu ada identity versus role conversion sekitar usia 12-18 tahun. Remaja mulai mencari jati diri, dan guru BK itu membantu peserta didik mengenali potensi, minat, nilai, dan tujuan hidup sehingga terbentuk identitas diri yang positif. Nah, selanjutnya guru BK itu membantu peserta didik mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, maupun bimbingan klasikal. Guru BK tuh bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi, meningkatkan empati, serta membangun hubungan sosial yang positif. Selanjutnya pada perkembangan bahasa itu kan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena bahasa adalah media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Vygotsky, dalam Jamaris 2006, perkembangan bahasa itu merupakan hal yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Nah, kemampuan berbicara dan memahami bahasa itu memerlukan peralatan vokal tertentu dan juga sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Nah, menurut Vygotsky, bahasa itu berkembang melalui interaksi sosial. Bahasa merupakan alat utama untuk berpikir dan belajar. Konsep penting dalam teorinya itu ada di Zone of Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan orang dewasa atau teman sebaya agar peserta didik mampu mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Guru BK itu bisa membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, maupun menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik. Guru BK itu membimbing peserta didik agar mampu menyampaikan pendapatnya, perasaan, ide, dan kebutuhan secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan efektif. Kemampuan komunikasi yang baik akan memudahkan peserta didik dalam berinteraksi dengan teman guru maupun lingkungan sekitarnya. Tidak semua peserta didik berani berbicara di depan umum atau mengungkapkan pendapatnya. Jadi guru BK ini di sini tuh memberikan layanan bimbingan individu maupun kelompok untuk memberikan layanan bimbingan membantu peserta didik mengatasi rasa malu, takut, atau cemas saat berkomunikasi sehingga mereka tuh lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa.
Nah, yang terakhir kita masuk ke perkembangan moral. Nah, perkembangan moral itu memainkan peran utama dalam pembentukan karakter individu. Menurut Lawrence Kohlberg, dalam buku Easy on Moral Development, individu itu mengalami berbagai tahap perkembangan moral, mulai dari kepatuhan terhadap aturan, karena takut dihukum, terus hingga pemahaman mendalam tentang prinsip moral universal. Piaget berpendapat bahwa penalaran moral itu berkembang dalam 3 tahap, tapi kita akan memakai 2 tahap terakhir, yaitu pada tahap kedua itu sekitar usia 7-11 tahun, anak-anak itu berkembang dalam tahap operasi konkret, mereka menjadi lebih fleksibel dan mulai mengembangkan otonomi tergantung pada rasa hormat dan kerjasama. Selanjutnya, pada tahap ketiga, sekitar usia 11 dan 12 tahun, anak-anak itu mulai dapat melakukan penalaran formal. Pada masa ini, konsep kesetaraan memiliki makna yang berbeda, keyakinan bahwa semua orang itu harus diperlakukan secara perlahan berkembang menjadi ide tentang keadilan yang mempertimbangkan situasi tertentu. Nah, guru BK itu berperan nih. Jadi kalau menurut teori Lawrence Kohlberg, perkembangan moral itu ditandai dengan kemampuan individu untuk memberikan alasan tentang tindakan yang benar atau salah. Guru bimbingan dan konseling itu membantu siswa menganalisis berbagai dilema moral, mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku. Berdasarkan teori Jean Piaget, anak itu berkembang dari tahap mengikuti aturan orang lain, menunjukkan tahap membentuk keputusan sendiri dan memahami aturan. Guru bimbingan dan konseling itu memberikan bimbingan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa, sehingga mereka itu memahami bahwa aturan itu bukan hanya untuk menghindari hukuman, tetapi juga sebagai kesepakatan bersama untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk halaman 24 itu terdapat poin 1.3 data terkini. Dijelaskan bahwa berdasarkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, lebih dari sepertiga remaja Indonesia usia 10-17 tahun, sekitar 34,9% mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Di sini menjelaskan bahwa masalah kesehatan mental dapat dialami oleh berbagai kelompok usia remaja, sehingga perlu adanya dukungan dari guru atau orang tua dengan cara adanya konseling atau layanan pencegahan yang dilakukan oleh tim guru BK dan juga sekolah. Kenalkan, saya Kansa dengan NIM 110562551 akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan guru BK terhadap kesehatan mental peserta didik. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi guru BK dalam mendukung kesehatan mental peserta didiknya. Tantangan pertama adalah meningkatnya kasus kesehatan mental peserta didik. Saat ini banyak peserta didik yang menghadapi tekanan akademik, bullying, konflik keluarga, hingga pengaruh media sosial. Oleh karena itu, guru BK dituntut mampu mendeteksi permasalahan sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Tantangan berikutnya adalah rasio guru BK dan peserta didik yang belum seimbang. Di banyak sekolah, satu guru BK harus menangani ratusan siswa. Kondisi ini membuat layanan konseling dan pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kompetensi dan fasilitas. Tidak semua guru BK memperoleh pelatihan khusus mengenai kesehatan mental maupun pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling. Di beberapa sekolah, fasilitas seperti ruang konseling dan media pendukung juga masih terbatas. Ketiga, tantangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya peningkatan dukungan baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana agar layanan bimbingan konseling dapat berjalan lebih aktif dalam mendukung kesehatan mental peserta didiknya. Selain tantangan, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran guru BK dalam mendukung kesehatan mental peserta didik. Pertama, melalui program sekolah aman ramah anak dan sekolah sehat. Program seperti pendidikan karakter, pencegahan bullying, dan penguatan keterampilan sosial emosional memberikan kesempatan bagi guru BK untuk berperan sebagai koordinator maupun fasilitator. Kedua, pengembangan kompetensi profesional. Guru BK dapat mengikuti pelatihan seminar
pelatihan maupun sertifikasi di bidang kesehatan mental, konseling digital, dan asesmen psikologis, sehingga kualitas layanan yang diberikan semakin baik. Ketiga, ada kolaborasi lintas profesi. Jadi, guru BK dapat bekerja sama dengan psikolog, puskesmas, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak untuk menangani peserta didik yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Terakhir, guru BK memiliki peluang untuk memperkuat layanan yang bersifat preventif, seperti memberikan edukasi kesehatan mental, pelatihan manajemen stres, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta seminar pencegahan bullying. Dengan upaya tersebut, peserta didik diharapkan memiliki bekal untuk menjaga kesehatan mental sejak dini. Berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan, menurut kelompok kami terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran guru BK dalam mendukung kesehatan mental peserta didik. Yang pertama, mengurangi stigma terhadap pelayanan BK. Menurut kelompok kami, sekolah perlu membangun pemahaman bahwa ruang BK bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki masalah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan dukungan. Hal ini dapat dilakukan melalui program konseling kelompok, aspirasi, maupun kegiatan pengembangan diri yang dipandu oleh guru BK. Kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan mental. Menurut kelompok kami, sekolah perlu membangun budaya yang bebas dari bullying, menghargai keberagaman, memberikan rasa aman, serta mendukung kesejahteraan psikologis seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, guru BK berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak dan sekolah sehat. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, menurut kelompok kami, layanan bimbingan dan konseling sekolah akan menjadi lebih optimal sehingga kesehatan mental peserta didik dapat terjaga dengan lebih baik. Baik, sebagai penutup dari presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa guru BK memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan, tapi juga melakukan upaya pencegahan, pendampingan, serta membantu mengembangkan potensi peserta didik di berbagai aspek perkembangan. Di tengah meningkatnya tantangan seperti masalah kesehatan mental, tekanan akademik, dan perkembangan teknologi digital, guru BK perlu terus meningkatkan kompetensi, menjalani kolaborasi dengan orang tua maupun tenaga profesional, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik. Sebagai refleksi, menurut kelompok kami, menjaga kesehatan mental peserta didik bukan hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tapi juga tanggung jawab seluruh warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui kepedulian, empati, komunikasi yang baik, serta dukungan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Pada halaman terakhir terdapat infografis dari buku saku tersebut, yang dimana poin pertama membahas mengenai permasalahan kesehatan mental. Di infografis tersebut terdapat foto mengenai tabel yang menunjukkan bahwa sebanyak 34,9% remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Lalu, peran guru BK itu seperti apa? Peran guru BK yaitu memberikan layanan konseling, mendampingi perkembangan peserta didik, mendukung kesehatan mental di sekolah. Untuk tantangan dan peluangnya itu terbagi menjadi dua. Untuk tantangan itu ada 3, yaitu meningkatnya masalah kesehatan mental, kedua guru BK dan peserta didik tidak seimbang, dan yang terakhir kompetensi dan keahlian yang terbatas. Untuk peluang itu ada 2 poin, yaitu penguatan layanan preventif kesehatan mental dan program sekolah ramah anak dan sekolah sehat. Ada 2 solusi yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan mental peserta didik. Yang pertama, mengurangi stigma terhadap layanan BK. Masih banyak siswa yang menganggap ruang BK hanya untuk anak yang bermasalah, padahal guru BK hadir untuk membantu semua peserta didik dalam mengatasi berbagai persoalan, baik akademik, sosial, maupun emosional. Dengan menghilangkan stigma tersebut, siswa akan lebih berani mencari bantuan ketika membutuhkannya. Kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan mental. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya anti-bullying serta program sekolah ramah anak dan sekolah sehat. Lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai akan membantu
peserta didik merasa lebih tenang, percaya diri, dan mampu berkembang secara optimal.